uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi. Saudara, 2 hari berselang usai berstatus tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul melalui rekaman pernyataan. Hasto menyatakan PDI Perjuangan menghormati proses hukum di KPK. Ia juga menekankan PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebelumnya pada 24 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Disinggung mengenai namanya yang dikaitkan oleh PDIP jadi motif dibalik terseretnya Hasto di kasus Masiku, Jokowi menegaskan sudah purna tugas. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak. Masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Sudah purna tugas pensiunan nggak tahu. Sebelumnya dalam konferensi pers pasca penetapan Hasto sebagai tersangka 24 Desember lalu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka terhadap Hasto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan bermotif politik, terutama terkait sikap Hasto yang kerap vokal terhadap Jokowi di akhir jabatannya. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Menyusul penetapan tersangka Hasto Kristianto, KPK meminta pencekalan ex-Menteri Hukum dan HAM yang juga politisi PDIP Yasona Laoly. Menindaklanjuti permintaan KPK itu,
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Yasona. Kalau saya nggak salah baca, ada untuk Yasona Lawli. Kemarin malam, 24 Desember 2024, ujar Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejak pengusutan kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP bergulir pada tahun 2020, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka. 2 orang dari penyelenggara pemilu yakni Wahyu Setiawan dari KPU dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Harun Masiku, Saiful Bahri, dan yang terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta Doni Triistiqomah. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka Harun Masiku hingga kini masih buron. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut pencekalan Yasona Lawli oleh KPK yang suratnya telah diterbitkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai langkah tepat. Yudi bilang Yasona bisa jadi saksi kunci untuk pengembangan perkara Harun Masiku. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena 2 hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Lawli menurut saya merupakan saksi kunci bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Apalagi kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi-saksi terakhir sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga berbicara atas penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Katanya begini, seingat saya sejak awal tahun 2020 waktu OTT sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto berdasarkan bukti-bukti bisa menjadi tersangka. Dan saat itu pimpinan tidak mau dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu. Itu pernyataan tertulis yang disampaikan Novel kepada Kompas TV. 2 hari berselang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul melalui rekaman video. Hasto menyatakan menghormati proses hukum di KPK. Menyusul Hasto jadi tersangka, KPK turut mencekal mantan Menkumham sekaligus kader PDI Perjuangan Yasona Lawli. Lalu kemana arah pengusutan kasus ini? Kami akan bahas bersama Erna Ratnaningsih, kuasa hukum dari PDI Perjuangan, dan Agus Sunaryanto, koordinator Indonesia Corruption Watch. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau fokus dulu ke Pak Yasona nih, Mbak Erna. Setelah dicekal oleh KPK bepergian ke luar negeri, apa reaksi dari Pak Yasona? Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kami menegaskan bahwa kita menghormati proses hukum yang ada. Juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kita juga menghormati supremasi hukum. Berkaitan dengan pencekalan yang dilakukan oleh KPK, tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini mempertanyakan urgensi pencekalan KPK tersebut karena dikeluarkan pada saat Hari Raya Natal, di mana mantan Menteri Hukum dan HAM dan juga Sekjen PDI Perjuangan dalam hal ini merayakan Natal bersama keluarga. Dan tentu saja mereka bisa di luar kota dan belum tentu mereka juga menerima surat pencekalan tersebut. Dan kita melihat juga ada juga kebocoran gitu ya. Ternyata sudah beredar berkaitan dengan pencekalan tersebut. Jadi saya mau melihat bahwa ini juga menimbulkan kegaduhan ya. Karena selama ini ya baik Profesor Yasona Lawli maupun Pak Sekjen patuh pada hukum yang ada, hadir di dalam setiap tingkat pemeriksaan di KPK
Dan juga terakhir pada tanggal 18 Desember 2024, Prof. Yasona Lawli juga hadir ya dan periksa selama 6 jam di KPK. Makanya tadi ada Jadi penegasan saya juga tidak dari Mas Hasto melihat bahwa urgensi dari pencekalan tersebut yang dilaksanakan di hari Natal. Oke. Dan ini juga menimbulkan kegaduhan publik. Kenapa? Karena pada Konpres Natal 2024, Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral menyatakan bahwa belakangan ini kerap terjadi kasus korupsi yang dibiarkan supaya nanti dijadikan alat untuk memburu demi tercapainya kepentingan tertentu. ya, makanya kemudian tadi ada semangat dari Mas Hasto juga dalam video tadi bahwa akan ikut pada proses hukum yang berjalan di KPK. Tapi dalam video itu juga dinyatakan Mbak bahwa ada rencana untuk menyiapkan langkah-langkah formal dan non formal. Apakah itu termasuk juga untuk langkah pra peradilan? Kita belum menentukan apakah akan melakukan pra peradilan atau tidak. Ini masih didiskusikan ya. Kita belum sampai pada titik tersebut. Oke. Kalau untuk proses hukum yang sedang berjalan ini, Mas Agus, Anda menangkap arahnya akan kemana nanti setelah penetapan status tersangka terhadap Hasto, kemudian Anda pencekalan tak hanya pada Hasto, tapi juga terhadap Yasona Lawli. Ini arahnya bakal kemana lagi setelah ini? Ya, pertama soal pencekalan ya. Kalau saya membaca dari beberapa berita, termasuk juga pernyataan dari Pak Yasona Lawli, ini kan sebenarnya pencekalan ini ada kaitannya dengan peran dari Pak Yasona. Sorry, bukan peran, tapi posisi Pak Yasona Lawli yang mantan Menkumham, yang pada saat itu dianggap mengetahui perlintasan Harun Masiku. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi Pak Yasona sebagai Ketua DPP PDIP yang pernah mengajukan fatwa kalau tidak salah ke Mahkamah Agung karena usulan ada perbedaan penafsiran terkait dengan Nazarudin Kemas yang meninggal pada saat itu, kemudian suaranya akan dialihkan kemana? Dari DPP PDIP kan arahnya mau diberikan kepada Harun Masiku, tapi kemudian kan Pak Harun itu kan posisinya justru ada di peringkat 5 kalau tidak salah ya, yang peringkat Rizky ya, Ibu Rizky. Jadi yang menurut saya mungkin akan ditelusuri sejauh mana peran dari Pak Yasona ya. Tentu karena ini juga tidak ada statusnya, maksudnya status apakah Pak Yasona itu tersangka atau bukan, ini kan belum ada. Jadi hanya untuk kemudahan sih menurut saya ya, sepertinya saya membaca ini hanya untuk kemudahan pemeriksaan karena situasinya pada saat ini ada indikasi misalnya mungkin yang diduga oleh mungkin yang dibaca oleh para penyidik mungkin untuk kemudahan misalnya pemeriksaan, khawatir nanti misalnya Pak Yasona mungkin karena ini liburan akhir tahun gitu ya, Natal dan liburan akhir tahun akan berkunjung ke keluarganya, dan ini ada situasi di mana proses hukum sedang berjalan, ada mungkin dugaan-dugaan misalnya butuh keterangan yang diperlukan. Jadi itu hanya untuk kemudahan saja sih menurut dugaan saya ya. Sekali lagi melihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Kemudian yang kedua tadi menurut saya tentu masyarakat mengapresiasi ini dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan menyatakan menghormati proses hukum. Menurut saya itu memang proses hukum harus dilalui, dan kalaupun ada hal-hal lain yang tidak disepakati, misalnya tadi seperti Bu Erna bilang ada kebocoran dokumen dan lain-lain, menurut saya itu memang harus dilaporkan saja ke Dewan Pengawas. Kalau itu kita kan tidak tahu nih apakah SOP-nya seperti apa gitu ya. Menurut saya biar jadi terang benderang juga Dewan Pengawas bisa memanggil pimpinan KPK untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya prosedurnya. Jangan-jangan memang SOP-nya seperti itu. Nah, kita tidak tahu, menurut saya memang ada upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir menurut saya kalau memang ada indikasi politik, menurut saya memang harusnya dilakukan lewat jalur politik. Misalnya memanggil pimpinan KPK ke DPR misalnya. Saya tidak tahu ya mekanisme seperti itu atau tidak. Tapi sekali lagi ada porsi-porsi yang memang harus dilakukan, proses hukum tetap berjalan. Termasuk misalnya DPP PDIP misalnya mau melakukan pelaporan ke Dewan Pengawas kah, atau mau menggunakan jalur politik lewat DPR memanggil
KPK untuk Oke. dimintai informasi gitu. Atas pencekalan ini, oke, tadi Pak Hasto sudah memberikan keterangan, Mbak Erna sudah menyampaikan penjelasannya kepada publik. Tapi Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai, adakah menyampaikan respons soal pencekalan tak cuma masalah penetapan Pak Hasto sebagai tersangka, tapi ada pencekalan juga di sini? Oh, dalam hal ini kebijakan dari PDI Perjuangan disampaikan melalui Pak Sekjen. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Hasto tadi itu sudah menggambarkan bahwa mereka akan siap menghadapi proses hukum yang akan berjalan, begitu? Sebagai sebuah organisasi partai, kita sudah terang benderang bahwa yang disampaikan oleh Pak Sekjen adalah bahwa kami menghormati proses hukum yang ada dan tunduk pada supremasi hukum. Tapi dengan 2 kasus yang dialami oleh Pak Hasto ini, tak hanya masalah terlibat dalam kasus suap Pak Harun, kemudian ada perintangan penyidikan juga di sini. Pak, adakah hal-hal yang dirasa ganjil di sini menurut Anda dengan 2 kasus yang muncul terhadap Pak Hasto ini, Mbak Erna? Kalau saya melihat dari kasus tersebut, kita melihat bahwa ini berkaitan dengan menurut KPK pengembangan dari penyidikan yang dilakukan di dalam kasus-kasus sebelumnya. Dan kami melihat bahwa berdasarkan putusan dari kasus terdakwa Wahyu Setiawan, ini dan juga Saiful telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan mereka sudah dinyatakan bebas. Dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh tersebut, ya, kita tidak melihat ada keterlibatan, ya, dari Pak Sekjen terkait dengan kasus Perintangan itu? Dana. Oke. Ya, karena di situ dana operasional itu dari HM. Oke. Dan sejauh ini apakah ada surat panggilan setelah Pak Hasto berstatus sebagai tersangka dari KPK, Mbak? Kami belum ada surat tersebut, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini situasinya kami sedang merayakan Natal gitu ya, dan juga saya juga sedang ada kegiatan juga ya, liburan gitu. Jadi dalam hal ini kami belum mendapatkan informasi ada surat atau panggilan yang lainnya. Mas Agus, atas pertanyaan saya di segmen sebelumnya soal pembuktian dari kasus perintangan penyidikan ini akan jadi tantangan tersendiri buat KPK buat membuktikan, atau sebetulnya dari kerangka yang dijelaskan kronologi oleh KPK pada saat konvers waktu itu sudah cukup jelas? Ya, kalau dari pemahaman saya ya dari kerja-kerja KPK selama ini, ketika belum berubah undang-undangnya, ketika mereka mau menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, seharusnya KPK memang minimal sudah memiliki 2 alat bukti gitu, karena dulu KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan SP3 gitu ya. Jadi sebisa mungkin mereka pasti akan menambah 3 alat bukti lainnya, tapi minimal mereka sudah memiliki 2 alat bukti, sehingga ketika menyampaikan itu ke publik ya harusnya sudah memiliki itu ya. Nah, ketika kemarin disampaikan oleh Pak Setio Budi bahwa ada upaya untuk mencegah, merintangi, atau bahkan menggagalkan penyidikan, seharusnya juga itu sudah dimiliki bukti-buktinya, apakah bukti CCTV, apakah bukti kesaksian dan lain-lain gitu ya, termasuk alat komunikasi gitu ya. Alat komunikasi tentu bukan hanya alatnya, tapi materi yang ada dalam alat komunikasi itu apakah ada yang bisa diselamatkan ketika misalnya menurut Pak Setio itu direndam di dalam air. Nah, tentu hal-hal seperti ini seharusnya sudah dimiliki, karena sekali lagi pertarungannya nanti kan bukan hanya di pengadilan, bukan hanya di pra-peradilan, tapi kalau kemudian nanti maju ya ke pra-peradilan, tapi yang paling utama adalah nanti di pengadilan tipikor gitu. Nah, tren KPK era sebelum Pak Firly itu kan hampir 100% mereka conviction itunya
tinggi gitu ya, hampir 100% tuh. Tapi setelah kemarin kan turun kualitasnya. Tapi sekali lagi dengan peralihan pimpinan KPK sekarang seharusnya KPK kembali memperbaiki kualitas kerjanya untuk memperbaiki juga citra di hadapan publik gitu. Jadi Sehingga sudah saya ada sih bukti yang itu bisa jadi pegangan buat KPK bisa menjelaskan duduk perkara termasuk juga peran-peran dari para tersangka terutama dari Hasto ini untuk 2 kasus. Dan juga yang jadi pertanyaan sekarang karena kan yang masih dicari publik adalah sosok Harun Masikunya. Dengan penetapan status Pak Hasto sebagai tersangka kemudian pencekalan terhadap 2 tokoh PDI Perjuangan untuk bepergian ke luar negeri, menurut Anda akan jadi mudah tidak buat KPK mencari keberadaan Harun Masiku? ya kalau kami sih berharapnya begitu ya, maksudnya akan lebih mudah karena sekali lagi tidak relevan lagi tuh Pak Harun Masiku itu untuk kabur kalau kemudian kan opini publik ini selama ini juga dianggap bahwa Pak Harun Masiku itu bisa kabur karena dilindungi gitu ya. Nah, dilindungi oleh siapa? Kita yang tidak tahu juga nih, publik hanya bisa menerka-nerka. Nah, kalau kemudian misalnya KPK menganggap bahwa mungkin berasumsi misalnya ya ini jangan-jangan dilindungi oleh Pak Hasto. Nah, Pak Hastonya sekarang sudah ditetapkan tersangka dan Pak Hastonya sudah mau menghormati proses hukum. Jadi tidak relevan lagi tuh Pak Harun Masiku untuk lari. Menurut saya lebih baik dia menyerahkan diri bahkan karena sekali lagi Pak siapa yang mantan anggota KPU itu saja sudah bebas kok. Jadi Wahyu Setiawan. ya, sudah tidak relevan lagi. Menurut saya lebih baik ini hadir kemudian menjelaskan kepada publik sebenarnya sejauh mana Pak Hasto perannya dan kalau memang nantinya Pak Harun Masiku menyatakan bahwa tidak ada sama sekali peran dari Pak Hasto ya seharusnya kan nanti dibebaskan. Jadi Oke. pertanyaannya adalah sekali lagi nanti bukti-bukti di pengadilan tersebut. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Setiobudi kemarin di konferensi pers menurut saya itu hanya permukaan-permukaan saja. Dia pasti tahu betul bahwa dia tidak bisa menjelaskan kepada publik secara clear alat buktinya karena nanti akan jadi di backfire buat KPK ketika di pengadilan tipikor. Mbak Erna, maka kemudian bukti apa yang kemudian akan ditekankan kalau kemudian Pak Hasto dan juga Pak Yasona kemudian dipanggil untuk diperiksa terkait dengan kasus ini untuk menangkis dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan dari KPK? Bahwa kami berdasarkan informasi atau pemberitaan di media bahwa barang bukti terhadap kasus ya Pak Hasto itu belum rampung dikumpulkan ya sehingga kami melihat dalam hal artinya bahwa KPK ini belum ada menyebutkan bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Jadi kami menilai bahwa proses pengumpulan ya bukti tersebut belum selesai, namun dalam hal ini ya Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan hal ini tentu saja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Meskipun kemudian sudah pernah ada riwayat dipanggil terhadap Pak Hasto maupun juga Pak Yasona dengan status saat itu masih sebagai saksi dalam perkara ini, begitu Mbak? Ya, karena ini masih bukti-buktinya atau pemeriksaan ini masih yang lama, belum ada bukti-bukti yang baru. Karena berdasarkan tadi disampaikan juga oleh Mas Agus dan juga kita mendengar sendiri pernyataan dari Prof. Yasona ketika diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM dan juga sebagai DPP dan tidak ada hal yang berkaitan dengan menanyakan keberadaan dari HM. Meskipun kemudian tadi ada pandangan Pak Yudi Purnomo mantan penyidik KPK bilang bahwa Pak Yasona ini bisa jadi saksi kunci untuk perkaranya Harun Masiku. Menurut Anda gimana merespon itu? Kalau saya lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Yasona itu tidak ada hal-hal yang baru dan itu sudah disampaikan sebelumnya dalam pemeriksaan sebelumnya. Kalau menurut Mas Agus, Anda merasa ada sependapat juga dengan Bang Yudi bahwa sosok Pak Yasona ini bisa jadi saksi kunci dalam perkara ini? Ya menurut saya bisa saja dijadikan saksi kunci. Menurut saya gini nih, ini kan proses sudah 5 tahun ya. Dan kita tahu sendiri bahwa ada indikasi bahwa kasus ini oleh pimpinan KPK yang lama juga
diendapkan gitu ya. Ini juga yang kemudian kita kritisi kenapa kemudian pada masa itu tidak segera dilimpahkan ke penuntutan misalnya atau ke pengadilan tipikor. Nah, ini yang jadi kritik juga oleh publik. Nah, sekali lagi saya menduga-duga karena kan kami di masyarakat sipil tidak memiliki informasi bukti dan dokumen yang dimiliki oleh KPK. Saya menduga jangan-jangan memang ada banyak bukti yang memang belum diungkap ke publik, walaupun informasinya adalah informasi yang lama gitu. Nah, apakah ini masih relevan atau tidak kemudian disampaikan kepada pengadilan tipikor nanti biar nanti hakim yang akan menilai apakah bukti-bukti tersebut masih relevan atau tidak gitu. Menurut saya sih seperti itu ya Mas ya. Walaupun kemudian dalam pemeriksaan terakhir Pak Yasona itu kan sempat dipanggil dalam dua kapasitas sebagai Menkumham dengan tujuan untuk menggali keberadaan Harun Masiku, kemudian posisi sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan soal proses putusan MA itu. Jadi tidak akan terlalu krusial menurut Anda posisi Yasona di sini? Menurut saya sangat krusial. Saya menduga-duga saja nih Mas, jangan-jangan sebenarnya Pak Yasona juga sudah dipantau sejak lama ketika posisinya masih Menkumham sebagai Ketua DPP, jangan-jangan juga ada bukti sadap yang dimiliki oleh KPK gitu ya, yang mungkin itu belum diungkapkan. Jadi karena itu menyangkut materi penyidikan, nanti harus dilimpahkan ke penuntutan, jadi mungkin belum disampaikan oleh KPK. Saya sih menduga-duga begitu saja, Mas. Oke. Penegasan posisi saja Mbak Erna, sehingga kalaupun kemudian posisinya sudah tegas dari keterangan pers yang disampaikan DPP partai sudah jelas, kemudian Pak Hasto juga sudah memberikan keterangan video hari ini, sesiap apa untuk Pak Hasto maupun juga Pak Yasona ini untuk akan memenuhi panggilan KPK kalau kemudian akan dimintai keterangannya? Ya, sekali lagi kami tegaskan, tentu saja kami menghormati proses hukum yang ada, dan sejauh ini ketika ada proses pemanggilan, ya PDI Perjuangan selalu taat hukum dan memenuhi apa yang ditentukan oleh hukum yang ada. Tapi kami berharap dalam hal ini KPK bisa melakukan tindakan yang proporsional, profesional, dan juga bersikap adil. Sehingga kita harapkan bahwa pimpinan KPK yang baru ini bisa mengembalikan marwah KPK sebagaimana KPK di awal yang kita cintai. Baik, Mbak Erna mewakili tim hukum PDI Perjuangan terima kasih, Mas Agus mewakili ICW juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami.